Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, 10 Januari 2021, kita akan menggunakan tata kebaktian model kedua. Mari kita masuki kebaktian hari Minggu ini dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan nyanyian pujian bagi Tuhan.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan Tata Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Yesaya, pasal pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita nyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Memasuki hari ke-10 tahun 2021, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu, terus kami alami di tengah-tengah kehidupan. Kebaikan dan cinta kasih-Mu kami kecap dan alami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami semakin menghayati bagaimana sesungguhnya Allah menuntun, menolong, dan menopang kami dalam menyusuri perjalanan kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan kehidupan di hari-hari ke depan, kami pun terus memohon tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Kami meyakini tuntunan Tuhan melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi kami semua agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan kami pun Tuhan perkenankan, Tuhan layakkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai 11, bagian 2 perikop, Yohanes Pembaptis dan Yesus dibaptis Yohanes. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta
dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, di bulan Januari, di hari yang ke-10 ini, kembali kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita hadir tengah-tengah persekutuan dalam media online, kita tetap meyakini bahwa Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jika minggu lalu kita diingatkan tentang bahwa kasih Allah senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Sayap kasih-Nya pun senantiasa menaungi kita dari berbagai situasi dan kondisi yang ada. Hal itu tidak lepas dan sangat terkait dengan di penghujung tahun, di mana kita mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena anugerah pengampunan yang disimbolkan melalui sakramen perjamuan kudus. Memasuki tahun 2021, kita mengisi lembaran kehidupan kita yang baru. Dalam rangka mengisi kehidupan lembaran yang baru ini, ada ungkapan yang mengatakan NATO not action talk only. Artinya kita hanya bisa berkata-kata tanpa melakukan sesuatu. Itu berkaitan dengan pengampunan dosa yang tentu disadari, dipahami bahwa kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas memohon Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Harapannya tentu kita tidak berhenti dalam permohonan-permohonan belaka melalui doa-doa kita, namun kita punya komitmen untuk memperbarui, melakukan pertobatan atas dosa-dosa yang telah diampuni tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Markus mengingatkan kepada kita, selain sakramen perjamuan kudus sebagai bentuk atau manifestasi pengampunan dosa dari Allah, yang salah satunya adalah baptisan. Baptisan juga menjadi simbol, menjadi sarana pengampunan dosa dari Allah bagi umat manusia. Melalui peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan yang diawali dengan seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa bagi setiap kita orang percaya diingatkan
untuk bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan merupakan sarana pengampunan dosa yang Tuhan sediakan melalui gerejanya. Melalui peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, kita pun hendak diingatkan kembali akan karya pengampunan dosa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Anugerah pengampunan dosa yang telah dikaruniakan kiranya memampukan kita untuk semakin menghayati dan memahami bagaimana sesungguhnya cinta kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia yang lemah dan besar ini, lemah dan terbatas ini, cinta kasih Allah begitu besar. Sebagaimana kesaksian Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karya pengampunan Allah harus dikaitkan pada besarnya cinta kasih Tuhan kepada manusia. Karya pengampunan dosa Allah perlu dipahami dalam rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera. Setiap orang percaya tidak binasa oleh karena dosa-dosanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, melalui Yohanes Pembaptis, kita juga diajak bersama-sama menghayati dan memaknai tentang karya pengampunan dosa dari Tuhan. Sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu artinya mau menempatkan sakramen baptisan kudus menjadi suatu hal yang penting. Sesuatu yang berharga dan bermakna, harus dinilai dan dihargai. Tentu dengan harapan tidak sekedar mengaku dosa, namun juga ditindaklanjuti atau dibarengi dengan tindakan-tindakan pertobatan secara konkret dalam kehidupan kita. Di bagian lain, Injil juga mempersaksikan tentang pembaptisan Yesus yang dikaitkan pada berbagai profesi, baik tentara dan lain sebagainya, yang datang untuk mengakui dosanya dan bertanya setelah pengampunan dosa apa yang harus dilakukan. Yohanes Pembaptis mengajarkan pada mereka, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah pelaku-pelaku firman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu juga menjadi panggilan yang mendasari bagi kita. Selaku orang yang telah ditebus dosa-dosa kita, selaku orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Oleh karenanya, melalui Injil Markus 1, 4-11 ini kita perlu menghayati dan memaknai. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pernah dengar tentang pertobatan yang sejati, pertobatan yang sempurna, saudara kita mengatakan tobat nasuha. Pertobatan yang dibarengi dengan sebuah komitmen untuk tidak lagi melakukan dosa. Kiranya itu juga yang menjadi
bagian dari komitmen kita menjalani dan memasuki kehidupan di tahun 2021 ini. Lembaran baru, kehidupan yang Tuhan karuniakan, agar kita isi dengan perilaku-perilaku hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam penghayatan dan pemaknaan karya penebusan yang telah dikaruniakan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Bahkan di surat Petrus mengatakan bahwa kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Pengorbanan yang berharga, yang mahal ini harus kita jaga. Pengorbanan yang berharga dan mahal ini harus kita hayati dan maknai lebih mendalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, hal yang kedua yang perlu juga menjadi penghayatan dan pemaknaan kita dalam panggilan pertobatan, bukan sekedar mengaku dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati, itu juga bisa ditandai dan dimaknai bagi setiap kita orang percaya dalam keseharian hidup dimanapun kita ditempatkan. Kalau kita tadi diajak melalui nats pembimbing di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima, akan lebih utuh lagi kalau kita baca dari ayat 4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setelah mereka mendengar tentang panggilan pertobatan, maka mereka bergegas, bersegera, merespon, menindaklanjuti apa yang didengar dengan tindakan konkret, yaitu memberi dirinya dibaptis. Ini menjadi inspirasi bagi kita, orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah ditebus dari dosa-dosa juga harus mewujudkan dalam tindakan-tindakan konkret kehidupan kita selaku umat yang telah ditebus. Selaku murid Kristus yang dipanggil untuk terus mewartakan kabar sukacita, kabar pengampunan dosa, anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang terakhir yang perlu juga kita simak berkaitan dengan ungkapan not action talk only, ungkapan yang sesungguhnya jauh dari identitas Kristiani. Tidak sesuai dengan karakter murid-murid Kristus, anak-anak Allah. Karakter Kristus mengajarkan kepada kita agar kita memiliki komitmen melakukan pembaruan dalam kehidupan kita. Salah satu hal pembaruan tersebut, hidup baru dalam terang firman Tuhan. Hidup baru di mana kita menjalani hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Hidup yang baru oleh karena karya keselamatan dan anugerah pengampunan yang perlu terus dilakukan dalam berbagai kesempatan kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dalam kaitan minggu sesudah Epifania yang juga dikaitkan pada penyataan Allah, maka sesungguhnya kita dipanggil menjadi alat, menjadi sarana dalam menyatakan kasih Allah tersebut. Salah satu cara
yang bisa kita lakukan, mari kita memiliki komitmen untuk melakukan perubahan atas pertobatan yang telah kita ikrarkan. Pengampunan dosa yang telah kita lakukan dibarengi dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosanya. Sebagaimana minggu lalu kita dikuatkan, kasih Tuhan mengiringi, sayapnya melindungi. Itulah yang akan mengiringi perjalanan kehidupan kita, mengisi hari-hari di tahun 2021 dengan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang diwujudkan secara konkret dalam keseharian hidup, yang mencerminkan, yang memperlihatkan kasih Tuhan. Biarlah orang melihat kita. Kasih Tuhan terpancar, kasih Tuhan dinyatakan. Itulah makna Epifania bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dibangkitkan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Demikian diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut persembahan ini dengan memuji pujian jemaat. Yesus
Jemaat, mari kita bersama-sama kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapi. Pakailah hidup kami menjadi alat tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan yang bagi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita bersama-sama bersyafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena cinta kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur oleh karena sabda kebenaran firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami pun kiranya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan kami sehari-hari. Setelah kami mengakui dosa kami, setelah kami menerima pengampunan dari Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan pertobatan dengan cara hidup yang baru sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman yang Tuhan sabdakan bagi kami menuntun kami, menolong kami agar kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mengaku dosa, namun terus memiliki komitmen melakukan pembaruan, perubahan dan pertobatan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pun mengucap syukur Tuhan saat Tuhan perkenankan kami ikut serta ambil bagian dalam kebaktian di minggu hari ini. Kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami yang ikut serta dan ambil bagian dalam kebaktian. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami, Tuhan mengutuhkan kami dalam persekutuan sebagai bagian dari GKP Bethel Cirebon. Tuhan sertai dan berkati penatua bersama dengan pendeta yang didukung oleh komisi-komisi bersama dengan pengawas perbedaan jemaat dalam rangka terus mengupayakan berbagai pengembangan penata layanan di tengah-tengah kehidupan persekutuan GKP Bethel Cirebon. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sertai dan berkati senantiasa. Kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon. Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa seluruh keluarga yang ada. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi, damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para orang tua kami, kaum sepuh, usia lanjut atau usia indah, Tuhan berkati seluruh keberadaan mereka, kasih setia Tuhan mendampingi dan menopang mereka dalam berbagai aktivitas kehidupan mereka masing-masing. Kami pun memohon Tuhan campur tangan saat kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai sebuah persekutuan. Tuhan campur tangan, kami meyakini oleh karena campur tangan Tuhan, kami boleh menemukan jalan keluar. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena kesehatan mereka, karena penyakit yang mereka derita. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan berkati obat-obatan yang digunakan, upaya dan tindakan medis, kiranya semua menjadi alat penyembuhan dari Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herlina Runtukaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudari Andini Rizkia Puspita Sari Ismullah,
Ibu Sri Tati Kustiati, Ibu Mariam Geni Marwanaya Liatemia, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Ibu Sudijati Sudarsih, Bapak Yusef Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tineke Palar, Bapak Mursid Setiadi, Ibu Serli, Ibu Aneke, Bapak Faisal, demikian juga Saudara Eca yang tengah dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Kami serahkan mereka semua hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan mengangkat segala penyakit dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tatkala Tuhan karuniakan kesembuhan bagi Saudara Andre dan David yang beberapa waktu yang lalu ada dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun saat ini boleh mengalami kepulihan dari Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan. Kami pun berdoa bagi kehidupan kebersamaan Gereja Kristen Pasundan, baik di aras klasis maupun di aras sinode. Tuhan berkati berbagai program kebersamaan yang tengah dipersiapkan dan akan dilakukan. Secara khusus kami berdoa bagi Majelis Sinode dalam seluruh persiapan untuk rapat kerja sinode pada tanggal 1 hingga 3 Maret yang akan datang. Tuhan berkati berbagai upaya dan persiapan yang dilakukan. Kasih karunia Tuhan melingkupi setiap pihak yang terlibat dan ambil bagian. Kami pun berdoa bagi berbagai upaya yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan, khususnya melalui Badan Lovem, Rema Kasih. Tuhan sertai dan berkati pelayanan yang dilakukan. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami pun berdoa bagi bangsa tercinta Indonesia dalam berbagai upaya menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan sertai dan berkati pemerintah, tenaga kesehatan dalam perjuangan mereka menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Kami pun berdoa bagi vaksin yang telah ditemukan, kiranya Tuhan berkati agar menjadi sarana efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kasih setia Tuhan boleh menyertai seluruh proses dan upaya yang dilakukan. Kami pun tidak menyerahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia agar bersama dengan pemerintah bergandengan tangan berupaya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami mau serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam Kristus Yesus, baik doa-doa yang kami lantunkan secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Seluruh doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah.
biar seluruh hidupku pujian bagimu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Begitulah sekarang pun anakmu yang lemah mulai memuji nama-Mu dengan sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berkomitmen untuk melakukan pertobatan secara nyata di tengah-tengah kehidupan. Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.